Tuhan yang hidup, Tuhan yang hadir dalam setiap hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya kembali saya sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang tindakan pengampunan ini. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oh haleluya. Ini harus dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang beriman. Karena setiap tindakan dan perbuatan kita hendaklah sesuai dengan kehendak daripada Bapa. Nah, kalau firman Tuhan di pagi hari ini berbicara tentang mengampuni orang, itu berarti harus kita lakukan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Satu kebenaran firman Tuhan yang tidak akan mungkin kita temukan di dunia ini. Satu kebenaran dan ajaran Tuhan yang sangat mulia, yang hanya kita temukan di dalam Kristus Yesus, yang adalah Tuhan. Karena Yesus adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia. Itu berarti firman itu adalah Allah. Karena Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus adalah firman itu yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih dan karunia. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Karena itu di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44 yang kita baca ini merupakan sesuatu ajaran yang luar biasa. Apabila kita melakukan kehendak Bapa ini, menjadi satu kekuatan untuk mempermuliakan Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Yesus berkata sekali, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran ini tidak akan kita temukan di ajaran-ajaran lain, di kepercayaan-kepercayaan lain. Hanya kita dapat temukan di dalam ajaran Tuhan yang mulia, Yesus Kristus. Kita bisa membayangkan bagaimana kita dapat mengampuni orang lain yang menganiaya kita, bahkan mendoakan mereka, berdoalah bagi mereka, berkatilah mereka. Orang yang membenci kita, orang yang menganiaya kita, yang merugikan kita, yang menyakiti kita, melukai kita, tapi Tuhan berkata jangan balaskan seperti yang mereka lakukan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap umat manusia, khususnya orang Kristen, ini penting. Dan ini merupakan dasar-dasar kepercayaan kita kepada Yesus, untuk kita berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Karena itu saya mau sampaikan di pagi hari ini, orang yang cinta Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi serahkan semua kepada Tuhan. Karena nanti kan kita juga akan dihakimi oleh Tuhan. Ketika Tuhan yang mulia datang pada kali yang kedua, Dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan-perbuatannya. Jadi ketika kita hidup di dalam mengampuni, berdoa bagi orang yang menganiaya kita, orang yang menyakiti, merugikan kita, itu merupakan satu berkat ilahi yang Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kekasih jiwa kita. Oh haleluya, amin.